Halo, welcome to my channel. Hari ini saya akan membahas tentang ide jualan simple. Nah, ide jualan simple ini saya dapatkan dari pertanyaan-pertanyaan peserta UMKM. Nah, yang pertama adalah, Mas, saya punya keahlian. Istilahnya dia punya keahlian di bidang marketing, tapi dia tidak punya produk. Terus sebaliknya ada yang dia punya produk, tapi dia tidak punya keahlian di marketingnya. Tapi yang paling banyak adalah ide produk apa yang bisa dijual tanpa mempunyai modal yang besar, tanpa modal besar. Nah, itu tuh sering sekali dilontarkan oleh peserta. Nah, kita akan bahas di sini ide-ide simple yang seharusnya ini bisa ditangkap oleh kita dan ada di sekitar kita. Nah, kita ke dashboard ya. Nanti kita akan ke dashboard, kita lihat produk apa sih yang bisa kita jual. Nah, biasanya si UMKM itu saya saranin yang pertama adalah jualan pertama kali di marketplace. Kenapa? Karena jualan pertama kali di marketplace itu tuh paling mudah. Yang pertama, upload produknya itu mudah. Yang kedua, iklannya juga bisa dibaca gitu ya. Dibaca mudah banget. Dipelajarinya juga mudah, banyak banget tutorialnya. YouTuber juga sudah mengulas banyak banget. Nah, boleh nggak selain itu? Boleh, tapi biasanya kalau platform selain itu misalnya Facebook Ad, Google Ad, itu harus punya effort lebih ya. Kita harus punya ilmu lebih untuk ke sana. Kalau misalnya kita tidak mengerti alurnya, ya nanti kita boncos ya, biasanya gitu. Nah, makanya saya saranin yang pertama ke marketplace, karena marketplace itu sangat mudah, iklannya mudah. Nah, marketplace juga ada beberapa marketplace itu yang beberapa tingkatan. Yang pertama adalah marketplace yang banyak visitornya ya, pengunjungnya. Dan itu juga sangat mudah sekali. Saya biasanya saranin untuk ke Shopee dulu. Kenapa? Karena ini platformnya tuh sangat mudah banget dibaca dan dia itu juga mudah dipahami. Kayak misalnya iklannya juga kita mudah, misalnya iklannya 500.000. Nah, 500.000 tuh dipakai untuk apa aja, barang terjual apa aja. Nah, itu tuh mudah banget kayak gitu. Nah, makanya saya biasanya coba ke Shopee dulu, nanti kalau udah bisa di sana baru ke platform-platform lain. Atau mungkin ada seminar-seminar atau workshop-workshop yang membuka yang lain, silahkan belajar. Biasanya seperti itu. Nah, tapi kuncinya di usaha itu adalah produknya. Nah, produknya kita punya produk tidak. Nah, biasanya orang tuh bingung nyari-nyari produknya sampai keluar kota atau mungkin sampai berat mikirnya kayak gitu. Padahal produk-produk itu ada di sekitar kita. Kebetulan saya berada di Yogyakarta dan itu kotanya tidak kota metropolitan ya. Maksudnya kotanya masih ada desa-desanya ya. Masih asri lah ya, masih enak gitu, masih ada kebun kayak gitu, masih banyak sawah kayak gitu. Jadi ini saya sarankan untuk teman-teman yang nggak punya modal, kecuali Sultan. Kalau Sultan skip dulu deh ya. Nah, ini yang nggak punya modal, coba saya sarankan untuk ambil produk ini yang pertama. Nah, kita nanti ke dashboard ya, kita ke dashboard. Nah, kita buka yang pertama kali yaitu kita di Shopee dulu lah, di Shopee ya. Nah, ini ada misalnya contohnya ini udah saya ketik gitu. Ini ada daun singkong. Nah, di sekitar kita kalau misalnya kita punya kebun, nah, singkong itu kan mudah banget ya. Nah, ini singkong ini udah terjual 2,2 ribu. Nah, ini kan cuman daun ya, cuman daun yang itu kita tidak usah pakai modal gitu loh. Mungkin kalau orang tua kita punya sawah atau punya kebun, punya singkong,
Ya udah, singkong itu kalian petik daunnya beberapa helai kayak gitu, beberapa batang saja, terus kalian foto, kalian upload. Nah, kalau di sini harganya 4.500 per ikat ya, per satu ikatnya. Kita analisa ya si ini. Jadi daun singkong segar per ikat setiap hari. Nah, dia sudah terjual lumayan, udah 2,2 ribu terjual. Nah, yang ngulas udah 386. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya modal, udah produk ini aja dulu. Produk ini aja dulu. Kalian bisa upload di marketplace kayak gitu. Nah, biasanya kalau misalnya kita punya produk sejenis seperti ini, biasanya yang lainnya sama ya, tokonya biar satu tipe kayak gitu ya. Misalnya kita ada daunan, misalnya daun singkong. Daun singkong kan lumayan, kita juga nggak akan dead stock kayak gitu ya, nggak akan busuk kayak gitu. Nah, daun singkong ini bisa diupload, nanti kalau ada yang beli ya kita bisa langsung petik aja, langsung kirim kayak gitu. Ini harganya 4.500. Kalau misalnya kalian mau harga 1.000 pun sebenarnya nggak rugi, karena itu tumbuhan alam kayak gitu ya, tumbuhan alam yang itu ya udahlah, kalian mau jual berapa kayak gitu bisa ini. Tapi di sini lumayan, standarnya 4.500. Nah, itu daun singkong. Terus ada lagi sebenarnya daun pisang misalnya gitu. Nah, si pisang ini juga banyak banget sebenarnya. Nah, ini ada daun pisang juga. Nah, kayak gini ada di sini ada, ini daun pisang banyak. Nih ada daun pisang. Ini aja yang ada di Jakarta Selatan nih, daun pisang nih lumayan. Udah terjual 2,3 ribu. Jadi kalian punya daun singkong, punya daun pisang. Misalnya dedaunan juga boleh sih, mau kalian punya daun sirih misalnya kayak gitu. Boleh, misalnya daun sirih misalnya. Contoh nih ya. Daun sirih, kita lihat berapa sih dia daun sirih. Nah, daun sirih juga lumayan banyak nih. Sudah ada 1,5 ribu. Dan itu tuh tumbuhan gitu loh, tumbuhan, dan kalian nggak akan nyetok, deadstock, tinggal dirawat aja biar nggak mati gitu. Nah, ide-ide seperti ini tuh biasanya suka dilewatkan sama orang gitu. Sebenarnya itu sepele. Kalau misalnya ada orderan, ya udah tinggal petik, tinggal kemas sedemikian rupa, terus tinggal kalian kirim kayak gitu. Nah, itu dedaunan. Terus apalagi ya, daun sudah, misalnya kalau misalnya kalian kebun-kebunan, misalnya jahe misalnya kayak gitu. Nah, jahe pun lumayan, jahe pun ada, ini di sini 12.000, jahe 500 gram. Nah, jahe misalnya. Nah, kemarin itu pengalamannya adalah karena saya kebetulan di Yogyakartanya tuh di kabupaten ya, di Bantul. Jadi banyak mengisi UMKM yang itu tuh rata-rata punya kebun lah ya, dan mereka tuh bingung gimana sih yang setiap hari itu ada orderan. Nah, sebenarnya yang simpel-simpel seperti ini aja. Kalian nggak modal, pertama nggak modal ya. Kalau misalnya kalian benar-benar pure punya kebun ya, kecuali mungkin nggak punya kebun ya. Nah, kebanyakan kalau di desa-desa kan punya kebun, dan tanaman-tanaman ini juga tetangga juga punya kayak gitu. Kalau misalnya kalian nggak punya, tetangga ada yang baik gitu, Bu, misalnya ada orderan, Bu saya minta, atau Pak saya minta nih dedaunan kayak gini, saya minta, pasti dikasih kok, yakin pasti dikasih. Nah, ini juga di sini ada jahe kayak gitu ya. Terus kalau misalnya pisang tuh juga keripik pisang misalnya. Nah, kalau misalnya kalian punya pisang, bisa diolah menjadi keripik gitu. Kalau mau grade-nya lebih tinggi lagi kayak gitu. Kalau misalnya kalian sudah punya modal tadi ya. Tapi kalau misalnya mau mentahan ya misalnya batang pisang gitu. Batang pisang. Biasanya batang pisang juga laku. Karena untuk apa? Untuk biasanya keripik juga sih sebenarnya. Nih kayak gini. Ini kebetulan ada di Klaten, tetang dekatnya. Nih, ini keripik pisang tapi dari kalau di sini debok namanya.
gedebok, debok atau gedebok gitu ya. Ini juga laku loh, dari daunnya, dari pisangnya, dari batangnya itu laku. Jadi kalau misalnya jadi keripik kayak gini kan grade-nya udah naik ya. Tapi kalau misalnya memang kalian memang belas nggak punya modal kayak gitu, dan ya saya punya cuman kebun doang di rumah, ya udah itu aja yang kalian iniin, usahain kayak gitu. Yang penting karena ini dunia virtual, terus orang tidak istilahnya megang, hanya bisa melihat ya fotonya yang bagus lah ya, yang bagus, yang detail kayak gitu. Intinya yang bagus, yang jelas lah ya. Nanti bisa orang tuh tahu, yakin oh ini bener-bener. Kalau misalnya daun pisang ya daun pisang standar seperti itu, tapi dirapihin lah ya. Nah kayak gini kalau misalnya mau keripik yang kayak gini. Ada juga sebenarnya kalau misalnya kalian itu misalnya deket kali, misalnya ada juga batu kali. Nih contohnya batu kali ya. Bentar, ini lagi loading. Nah ini batu kali. Nah ini batu kali nih. Nih batu kali ini terjualnya lumayan ya. Ini di Bogor. Nah, mungkin di Bogor banyak kali-kali ya. Nah ini batu kali juga terjualnya banyak banget. Pokoknya manfaatin apa yang ada di sekitar kita dulu kalau kita tidak punya modal ya. Tapi kecuali kalau kita sudah punya modal, kita sudah cukup untuk misalnya tadi pisang jadi keripik pisang kayak gitu, jadi sale misalnya kayak gitu. Karena itu boleh kalian naik grade-nya. Tapi kalau misalnya belum bisa, ya coba cari-cari yang mudah-mudah aja, yang simple-simple, yang mudah-mudah di sekitar kita. Karena banyak banget sebenarnya yang mudah yang ada di sekitar kita. Saya saranin pertama kali ya, kalau mau jualan ya jualannya yang di marketplace dulu, karena marketplace itu visitornya tuh banyak banget, pengunjungnya tuh banyak banget. Jadi kalau misalnya kita mau jualan, kita harus tahu dulu visitornya banyak atau enggak kayak gitu. Jadi ini dikunjungin atau enggak. Nah contohnya nih si Shopee itu kan tiap hari kita bisa tahu ya di televisi kayak gitu, iklannya pagi siang malam itu ada terus kayak gitu. Jadi mungkin mereka menggait kayak gitu. Apalagi mungkin pas promo-promo, misalnya pas 12 kayak gitu, itu sangat gede banget ya, visitornya gede banget. Makanya saya saranin untuk kesana dulu. Karena kenapa? Yang pertama ini, karena yang lain tuh sebenarnya masih mudah juga kalau misalnya kita sudah tahu alurnya. Tapi iklannya ada beberapa yang kita tuh kadang nggak mengerti ya. Kadang beberapa orang juga yang sudah nyemplung di sana, sudah ahli, orderannya juga ribuan kayak gitu. Kadang orang tuh suka ngelewatin di situ, ternyata ada biaya adminnya, ada payment fee-nya misalnya kayak gitu. Itu orang tuh kadang suka ngelewatin kayak gitu. Terus mungkin kalau misalnya ada promo, misalnya campaign kayak gitu, ada promo, mereka tuh juga sering lupa gitu ya membaca kriterianya apa aja, terus kepotong berapa saja. Itu tuh mereka tuh sering lupa. Makanya kita itu biasanya nyaranin yang mudah dulu agar ya salah satunya itu nggak rugi kayak gitu ya, nggak rugi dan hasilnya tuh pasti gitu. Kalau misalnya biasanya di Shopee misalnya potongannya berapa persennya, 5-6% sampai 10% misalnya. 6% biasanya kalau setahu saya sih 6%. Jadi misalnya berapa omsetnya nanti ya dikurangi adminnya itu 6% biasanya kayak gitu. Jadi kita bisa sedikit istilahnya nggak terlalu rugi banget gitu ya. Kalau yang platform-platform lain tuh udah ada adminnya, udah nanti dipotong banyak banget potongannya lah. Nanti banyak banget. Nanti kalian bisa belajar sendiri. Nanti mudah-mudahan channel ini bisa berkembang. Saya bisa share semua yang pernah saya lakukan, karena di sini apa yang saya alami dan apa yang saya lakukan ya nanti saya akan berbagi untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan
bisa konsisten saya membuat channel ini, karena sudah lama sebenarnya pengen buat channel tapi belum kesampaian juga, dan sekarang insya Allah udah punya timnya, dan saya akan berbagi kayak gitu sesuai dengan kemampuan saya kayak gitu. Karena saya juga beberapa mengembangkan di salah satunya marketplace, Facebook Ads, kayak Google Ads kayak gitu, dan lain-lain di website juga. Jadi teman-teman bisa pantau terus channel ini. Nah, itu ide-ide bisnis yang istilahnya ada di sekitar kita, yang itu satu tanpa modal ya, tanpa modal, tanpa stok kayak gitu, tanpa dead stock juga kayak gitu, tanpa alur yang jelimet ya, yang rumit gitu, tanpa alur yang rumit. Itu bisa kita manfaatkan. Kita bisa ambil dari alam, misalnya ini kan alam ya, ambil dari alam, kalau ada orderan langsung kita kirim. Sebenarnya banyak lagi ya, yang nanti saya tunjukkan, misalnya yang nyeleneh juga banyak, misalnya yang aneh-aneh banyak. Contohnya itu cangkang telur misalnya. Nah, kalian kalau makan telur bekasnya telur itu, cangkangnya itu kan dibuang. Nah, ini enggak, ini dijual. Itu remukan nih, dijual nih di Depok nih. Nih, cangkang telur hancur untuk pupuk tanaman. Untuk pupuk tanaman. Nah, kayak gini tuh laku loh, maksudnya. Orang kalau misalnya kamu punya, misalnya ada resto atau mungkin yang misalnya biasanya rumah makan sih ya, yang telur kayak gini, atau misalnya toko roti biasanya kayak gitu. Nah, yang punya telur kan dibuang. Nah, itu kumpulin aja, Bu. Cangkang telurnya kumpulin aja, nanti saya minta kayak gitu, daripada dibuang. Nah, ini dijual aja, terus kamu remukin kayak gitu, dijual. Itu laku kayak gini. Ada teman saya juga jualannya ya aneh-aneh, banyak banget misalnya. Atau mungkin sebangsa telur ya, misalnya telur asin misalnya. Kalau di rumahnya punya bebek banyak, telur asin juga laku sebenarnya. Nah, telur asin lumayan, telur asin juga 10 ribuan nih ya, 10 ribu terjual. Jadi ide bisnisnya itu simple sebenarnya, ada di sekitar kita nggak perlu modal banyak, kita juga nggak perlu mengeluarin istilahnya tenaga banyak ya, kita tinggal ngambil aja. Kalau misalnya ada orderan ya tinggal ambil, kalau nggak ada orderan ya udah nggak apa-apa. Tapi kita kan biasanya kalau misalnya di marketplace itu kan ada yang hanya jualan, atau kita mau bener-bener berbisnis, atau bener-bener kita optimasi itu si channel gitu. Kalau optimasi ya diharapkan setiap hari ada orderan. Tapi kalau misalnya kita udah jualannya banyak banget, udah 10 ribuan lebih kayak gitu, pasti setiap hari ada orderan, karena ini biasanya direkomendasikan oleh si marketplace-nya sendiri kayak gitu. Jadi diharapkan setiap hari ada orderan, seperti itu sih. Sebenarnya masih banyak lagi ide-ide yang bisa kita gali ya. Kalau teman-teman punya saran atau punya ide yang lebih gila lagi, bisa komen-komen di bawah ya. Nanti kita diskusikan, kita pecah bareng-bareng. Nanti kan kita optimasi nih. Kalau saya toko ini nih, nah ini biar star seller. Nah, ini kan dia kan biasanya serupa ya. Misalnya kalau telur ya makanannya sebangsa telur gitu, sebangsa telur olahan telur. Nah, ini banyak banget nih. Ini sama nih, olahan telur semua. Baik itu mungkin telur busuk mungkin, atau telur yang udah jadi, atau yang telur belum jadi. Maksudnya telur mentah gitu. Nah, nanti kita akan bahas optimasinya tuh gimana biar dia juga, ini kan udah star seller ya. Star seller itu paling tidak kalau di Shopee itu, kalau pencapaiannya tuh sebenarnya kalau di aturannya tuh 100 juta, tapi sekarang 50 juta tuh udah jadi star seller sih. Syarat untuk jadi star seller tuh omsetnya segitu. Jadi nanti kita bahas sampai ke dalam-dalamnya kayak gitu. Gitu dulu pembahasan ide bisnis sederhana
yang ada di sekitar kita, yang itu kita bisa ngambil, nggak usah nyetok, nggak usah modal banyak. Oke, itu sampai jumpa di season berikutnya. Terima kasih.